Halo warga pecinta KDM. Guys, kita sebagai pendukung daripada KDM ya, pecinta KDM ya, orang yang suka dengan KDM, kita harus merapatkan barisan. Karena apa? Karena kita punya musuh yang sama. Siapa itu? Para pendemo-pendemo yang ada di Bogor, guys. Bayangkan para pendemo ini sampai memblokir yang namanya jalan. Mereka tidak takut dengan yang namanya undang-undang ya. Padahal KUHP sekarang yang baru itu, kalau para demonstrasi berani-berani memblokir jalan, maka akan terkena kurungan penjara minimal 5 tahun. Ini sangat berbahaya sekali. Kita bisa melaporkan orang-orang seperti ini ya, yang demo secara brutal ya. Kemudian, apa yang dituntut oleh para pendemo ini? Jadi di Bogor ada sekelompok orang yang menuntut kompensasi daripada jatah tambang, kompensasi daripada tambang. Nah, sebenarnya janji daripada KDM itu Januari ya. Januari itu bisa awal bulan, bisa pertengahan bulan, bisa akhir bulan. Tapi ya, warga Bogor yang terkena dampak tambang itu, penutupan tambang itu, mereka berteriak-teriak minta keadilan. Lalu mereka menghancurkan yang namanya kantor camat, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa akhir-akhir ini Kang Deddy mulai sering didemo ya? Didemo sama buruh ya, kemudian didemo berjilid-jilid ya, kemudian tambang dan sebagainya. Apakah ini ada penggeraknya atau tidak? Menurut keyakinan saya, pasti ada dalangnya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa dalangnya? Menurut dugaan saya, menurut keyakinan saya, dalang daripada semua ini, kenapa Kang Deddy mulai sekarang sering didemo oleh buruh, didemo oleh orang yang minta kompensasi tambang dan lain sebagainya. Menurut dugaan saya, orang yang menyuruh ini adalah orang yang pengen menggagalkan Kang Deddy Muladi jadi presiden. Siapa itu? Biasanya para oligarki dan para politisi. Itu guys ya, yang dua itu, oligarki dan para politisi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Kang Deddy Muladi ini berusaha dijegal? Kita sebagai pendukung Kang Deddy Muladi, kita harus melek politik ya. Karena ini semua ada hubungannya dengan politik. Ya, ada permainan di sini ya. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan itu para oligarki ya. Yang diuntungkan itu adalah ya calon-calon presiden nanti tahun 2009. Dari sekarang juga sudah mulai dijegal guys ya. Nama baik KDM itu dihancurkan. Ya, nama baik itu pengen dirusak ya. Supaya orang-orang melihat, oh ternyata KDM itu nggak tepat janji. Padahal Kang Deddy Muladi menjanjikan Januari. Ya, Januari kan belum lewat ya. Kecuali Januari sudah lewat, Kang Deddy Muladi tidak menepati janji, itu bermasalah. Tapi, kalau saya perhatikan ya, orang-orang yang demo ini sengaja cari masalah kalau saya perhatikan ya. Ini bukan semata hanya urusan masalah kompensasi tambang, tapi ada semacam yang menggerakkan. Kita sebagai fans daripada Kang Deddy Muladi harus jeli ya melihat siapa yang diuntungkan daripada demo ini. Ya jelas para oligarki ya yang punya tambang dan lain sebagainya. Yang punya tambang itu kan orang-orang kaya ya, yang punya tambang itu kan para oligarki. Sehingga apa? Sehingga masyarakat itu diprovokasi gitu ya. Kita sebagai pecinta KDM harus mengetahui ya, mengetahui atau mencium gitu gelagat-gelagat menggagalkan, menjegal pencalonan daripada Kang Deddy Muladi. Kita sebagai fans Kang Deddy Muladi harus bersatu padu ya, merapatkan barisan supaya Kang Deddy Muladi jadi presiden. Siapa di antara sahabat yang nonton video ini yang setuju kalau KDM presiden? Kalau Anda setuju, Anda harus subscribe channel ini. Supaya apa? Supaya tidak lupa suatu saat nanti kita akan bersatu ya mendukung pencalonan daripada Kang Deddy Muladi. Karena perang yang sebenarnya itu ada di medsos ya. Sekarang itu perangnya itu, medan perangnya itu di medsos. Kalau kita kalah di medsos, maka apa? Maka kita akan kalah selamanya. Ya. Kemudian bagaimana dengan Kang Deddy Muladi? Apakah Kang Deddy Muladi menanggapi? Enggak. Kalau saya perhatikan Kang Deddy Muladi santai aja. Malah Kang Deddy Muladi liburan ke Danau Toba guys. Malah Kang Deddy Muladi pergi ke Pulau Samosir ya. Malah Kang Deddy Muladi pergi ke Sumatera. Itu artinya Kang Deddy Muladi itu enggak terpengaruh gitu ya. Kenapa? Karena ada dasar hukumnya gitu. Menurut kalian gimana? Apakah ini ditunggangi atau tidak? Menurut saya pribadi sangat ditunggangi. Siapa yang menunggangi? Apakah calon presiden tahun 2009? Sangat ya, itu yang diuntungkan. Ya, jadi ini ada kerjasama antara oligarki dengan calon presiden. Mereka bermain yang dengan sangat canggih sekali gitu ya. Mereka menggunakan tangan-tangan orang lain ya. Mereka memprovokasi orang. Ini sangat-sangat apik sekali ya permainannya. Sangat canggih sekali. Kita sebagai pecinta KDM nggak boleh lengah ya. Oh ini ada tujuan politiknya. Enggak semua hal ada tujuan politiknya ya. Ini masalah kekuasaan guys. Ini bukan masalah tambang ya. Ini bukan masalah upah buruh, tapi masalah nanti kekuasaan ke depannya gitu ya.
Kalau saya perhatikan elektabilitas daripada KDM ini makin hari makin naik ya, makin bertambah. Jadi para oligarki-oligarki itu sudah mulai ketakutan ya, sudah mulai panik gitu ya, jangan sampai Kang Deddy Mulyadi sampai naik menjadi presiden. Sehingga apa? Sehingga nama baiknya dibunuh ya. Sehingga Kang Deddy Mulyadi itu sering dikata-katain pembohong lah, sama Said Iqbal, sama Suparno juga sering dikata-katain ya, pembohong ya, kemudian konten dan lain sebagainya. Ada berbagai macam sebutan-sebutan. Kita sebagai pendukung KDM itu harus mengetahui siapa yang diuntungkan semua ini. Yang diuntungkan itu para oligarki ya, yang diuntungkan itu ya para politisi senior ya. Bagaimana dengan Pak Anies? Saya tidak mengatakan bahwa Pak Anies terlibat ya, tapi menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, sebenarnya kalau saya perhatikan tuh di Jawa Barat itu Pak Anies itu membangun yang namanya basis ya. Supaya apa? Supaya pencalonannya mulus ya. Padahal kalau saya perhatikan itu ya, mohon maaf ya bagi pendukung Pak Anies ya. Saya lihat Pak Anies itu biasa-biasa aja, nggak terlalu pintar kalau saya perhatikan ya. Mas Anies itu bukan orang yang cerdas, orang yang pintar seperti yang diagung-agungkan ya. Jadi gini guys, biasanya ya, ini saya kasih bocoran ya, biasanya yang jadi presiden di Indonesia itu yang menang itu bukan orang pintar, tapi apa? Orang yang merakyat, orang yang pro terhadap rakyat seperti KDM misalnya, seperti Pak Jokowi misalnya. Itu guys, nggak ada hubungannya dengan pintar apa segala macam, nggak ada, nggak ada ya. Jadi Mas Anies lebih baik ya, lebih baik jadi petani aja lah ya, santuy aja ya, hidup di hutan gitu ya, biar nggak ada yang ganggu gitu. Karena kalau saya perhatikan itu Mas Anies ini akan berakhir seperti, eee, gelandangan politik ya, akan berakhir seperti Amin Rais ya. Amin Rais itu kan sering disebut dengan gelandangan politik karena apa? Karena ada banyak dosa kalau saya perhatikan. Mas Anies ini kan dibenci karena apa? Karena dia dulu gotok-gotokan sama Pak Ahok. Ya, diduga menurut keyakinan saya, Pak Ahok di penjara itu ya karena fans-fans daripada Anies. Ya fans Anies sebenarnya yang fanatik ya, bukan Mas Aniesnya. Tapi Mas Anies ini terkena juga gitu ya, terkena masalah juga gitu. Yang susah ya Mas Anies jadi presiden di Konoha, susah banget walaupun dari kecil cita-citanya jadi presiden ya. Menurut kalian gimana? Apakah, Anda setuju kalau Kang Deddy Mulyadi ini jadi presiden? Bagaimana kalau KDM ini bergandengan atau, misalnya nih KDM jadi presiden, wapresnya jadi Anies. Apakah Anda setuju atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya pecinta KDM. Salam KDM RI 1.